Taeyong keluar dari dalam gudang setelah mengurus jenazah Tuan Kim. Ayah Ana dibawa ke rumah sakit. Dua laki-laki itu pun masuk ke dalam mobil masing-masing untuk menyusul Ana, serta Mark yang membawa Hani ke rumah sakit. Di dalam mobil, pria bermerek Kim itu tidak sengaja melihat sebuah tas yang ada di jok belakang. Dia menghela nafas mengingat Ian yang tadi bersikap aneh dan tiba-tiba pergi. Wanita itu benar-benar membuat Taeyong bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada Ian. Dari ponsel menyadarkannya, Taeyong segera menjawab panggilan tersebut. Aku menuju ke rumah sakit. Jawab Taeyong pada orang di seberang telepon. Ternyata adalah Jong. Taeyong kemudian memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku jasnya. Dia kembali ingat Ian berkaitan dengan apa yang terjadi pada wanita itu. Jawab Taeyong, untuk apa kau menghadirkannya, Kim Taeyong? Lanjutnya. Pria itu segera melajukan mobilnya. Jalanan gelap menemani perjalanan lelaki itu. Hanya ada beberapa mobil yang melewati jalan tersebut. Teriak Taeyong menginjak rem mobilnya. Lelaki itu lagi-lagi teringat akan Ian yang pergi dan tentu saja wanita itu melewati jalan sepi dan gelap tersebut. Wanita itu bakal meninggalkan tasnya. Lalu bagaimana cara wanita itu pulang? Taeyong yakin di dalam tas itu ada barang penting Ian, misalnya dompet. Bagaimana cara Ian membayar taksi dan juga ada taksi yang lewat di jalan ini. Sialan, Kang. Mana wanita itu pergi? Kesal Taeyong segera mengambil ponselnya dari dalam saku dan menghubungi nomor Ian. Jaringan ponsel terdengar samar-samar ke arah belakang. Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Han Ian? Desis Taeyong kesal. Pria itu benar-benar kalang kabut, tetapi Taeyong kembali menepis pikiran buruknya. Dia pasti sebelumnya sudah meminta asistennya untuk menjemput setelah Taeyong untuk menepis rasa khawatirnya. Penampilannya sangat berantakan, wajah, lalu tangan serta jaketnya penuh dengan yang tentu saja adalah yang Hani. Taeyong memandang nanar pria bermerga itu. Taeyong yakin sekarang Mark pasti benar-benar sangat menyesal. Iya, Taeyong mengetahui apa yang sudah pria itu lakukan pada Hani untuk membalaskan dendamnya atas apa yang Hani lakukan pada Ana. Ya, faktanya semua hanyalah kesalahpahaman. Karena kenyataannya Ana dan Hani adalah korban dari apa yang Tuan Kim melakukan. Pria tua itu sekarang bahkan sudah mendapat balasannya dengan mati mengenaskan. Bagi Taeyong itu setimpal dengan apa yang telah pria tua itu lakukan pada kedua putrinya. Kim Hani dinyatakan meninggal dunia dengan meninggalkan sebuah surat yang kini dibacakan oleh Mark. Semua hal yang dialami perempuan itu dia ceritakan di atas kertas putih tersebut. Salah satunya adalah kenapa Ana diusir oleh ayahnya. Taeyong memandang Jimin yang sedang duduk di samping Ana. Terlihat jelas selalu terkejut di wajah sahabatnya itu telah mendengar sebuah kenyataan yang tentu saja membuatnya akan sangat merasa bersalah. Suara pintu ruang operasi yang dibuka paksa oleh Mark membuat Taeyong tersadar. Semua orang menyusul Mark ikut masuk menerobos ke dalam ruang operasi. Pria itu menangis di hadapan tubuhan. Taeyong memutuskan keluar dari ruangan tersebut, meninggalkan Mark yang menangis merang-rang di dalam sana dan memutuskan untuk mencari udara segar di luar bersamaan dengan suara ambulan yang datang. Namun langkah pria itu terhenti melihat para petugas 911 yang bergegas keluar untuk membuka pintu belakang, mengeluarkan seorang dari dalam. Tubuh Taeyong membantu melihat sosok perempuan yang kini diletakkan di atas ambulan itu.
Maaf Tuhan, pasien harus kami bawa ke IGD segera. Anda bisa ikut kami di IGD, ucap dokter tersebut pada Taeyong. Pada akhirnya pria itu mengikuti langkah cepat petugas dan dokter yang membawa Yan ke IGD. Yan segera ditangani oleh beberapa suster dan seorang dokter muda yang tadi, sedangkan Taeyong menunggu di luar. Apa yang terjadi padanya? Tanya Taeyong pada dua petugas dan warman yang keluar dari IGD. Seorang supir truk hampir saja menabrak Nona ini, Tuan. Untuk saja dia tidak apa-apa, tapi serta petugas itu menjadi kalimatnya. Dia menatap rekannya membuat Taeyong mengerutkan alisnya bingung. Tapi, tanya Taeyong. Di jalan dekat gudang bekas pabrik kertas yang ada di daerah, jawab petugas itu. Taeyong mengangguk bela terima kasih, ucap. Setelah kepergian dua polisi tadi, Taeyong duduk di kursi panjang di ruang tunggu. Pria itu mengacau rambutnya frustasi. Berkali-kali dia menghembuskan napasnya kasar. Taeyong yakin Yan pasti masih ada di sana ketika mematikan mobilnya untuk menghubungi wanita itu. Kelopak mata yang indah itu bergerak cahaya yang sangat terang, tapi samar-samar itu adalah objek pertama yang menyambut Yan dari ketidakdarannya. Mata indah itu perlahan terbuka, melihat ke segala penjuru ruangan bernuansa putih tersebut. Pandangannya lalu jatuh ke tangan kirinya yang tertancap sebuah jarum infus. Ia kembali memejamkan matanya dan mengambil napas pelan lalu menghembuskannya dengan perlahan. Wanita muda itu kemudian membuka matanya. Suara pintu yang terbuka membuatnya menoleh ke kanan, di mana seorang pria masuk ke dalam membawa sebuah paper bag yang Yan tahu apa isinya. Kau sudah sadar? Pria itu mampir di ranjang Yan. Kau yang membawa aku kemari? Tanya Yan tanpa menjawab pertanyaan pria itu. Yan menggeleng, aku hanya kelelahan, jawabnya. Pintu kamar Yan itu kembali terbuka. Yonggi dan Yan menoleh ke arah pintu. Seseorang masuk. Pandangan Yan bertemu dengan laki-laki yang mengenakan jas hitam tersebut. Yan memandangnya dengan tatapan yang sulit Yan definisi. Saya permisi, pamit Yonggi. Sebagai formalitas, pria itu memukul pada Yan kemudian keluar dari kamar Rina tersebut. Pria yang tak lain adalah Taeyong itu menghampiri ranjangnya lalu duduk di sebuah kursi yang ada di samping ranjang wanita itu. Aku tidak ingin bertele-tele. Tadi malam apa yang terjadi padamu? Tanyanya. Taeyong terdiam memikirkan setiap pertanyaan Yan. Lelaki itu bingung menjawab dengan apa. Dia malah terkekeh lalu bangkit dari duduknya. Aku menyukaimu, tunjuk Taeyong pada Yan. Lelaki itu kembali terkekeh. Tidak akan pernah, ucapnya kemudian berbalik hendak pergi tapi cepat. Ia menantangnya. Taeyong berbalik menatap kesal wanita yang duduk di ranjang dan dengan pergelangan tangannya. Yan menunjuk paper bag yang diletakkan Yonggi tadi di atas meja. Tolong ambilkan, suruh Yan. Taeyong mengendus pelan lalu menepis tangan wanita itu, kemudian mengambil paper bag dan menyerahkannya pada Yan. Suapi aku, perintah Yan menyerahkan paper bag yang ternyata berisi makanan itu pada Taeyong. Aku tak mau, tolak Taeyong mentah-mentah. Pengacara hakim, aku sedang sakit. Kami benar-benar tidak memiliki hati nurani.
Aku menyukai makanan rumah sakit, apalagi bubur. Ketika aku sakit, aku hanya ingin makan makanan untuk piknik. Jadi ketika aku masuk rumah sakit, Yonggi tahu apa yang harus dia bawa tanpa aku suruh. Siapien. Aku tidak bertanya, kata Taeyong. Siapa yang terputus ketika Taeyong menyuapkan sepotongan besar gimbap ke dalam mulutnya, membuat mulutnya penuh dengan pipinya mengembung besar. Dia tersenyum tipis melihat wajah Ian yang benar-benar lucu dengan pipi yang mengembang besar seperti itu. Tanpa sadar, dia itu mengusap sisi bibir bawah Ian yang belepotan. Ian berhenti mengunyah, begitupun Taeyong yang sadar atas apa yang dilakukan. Waktu seolah berhenti. Suasana seketika hening saat pandangan keduanya bertemu. Dengan Taeyong masih setia berada di bibir Ian, seolah kaki. Bahkan Taeyong merasa tidak bisa kembali menarik tangannya. Refleks Taeyong terkejut dengan panggilan Ian. Wanita itu mencondongkan tubuhnya pada Taeyong, membuat jantung dia itu berdetak sangat kencang. Aku ingin air, bisik Ian membuat Taeyong segera berdiri. Aku akan membelinya. Jeffrey itu segera keluar dari kamar renap Ian setelah menutup kembali kotak bekal itu dan meletakkannya di atas meja nakas. Ian terlihat, benarkah kotak akan menyukai aku? Kim Taeyong kembali menatap ke arah pintu di mana Taeyong keluar. Aku harus mengucapkan banyak terima kasih padamu, kotak bekal, ucap Ian mengambil kotak bekal penggambar kelinci tersebut. Minumlah. Taeyong memberikan botol air mineral dan telah dibuka lebih dulu menutupnya itu pada Ian. Dengan senyum Ian menerimanya, kemudian meneguk air mineral itu sampai habis, tak tersisa. Dia mengambilkan botol yang sudah kosong itu pada Taeyong, membuat sangat pria mendengus kesal. Kemudian aku ke toilet untuk gosok gigi. Taeyong menatap tak percaya wanita itu. Siapanya benar-benar perintah, tidak ada kata tolong dalam kalimatnya. Dengan terpaksa, dia akhirnya membantu Ian memegangi tiang penyangga infus wanita itu masuk ke dalam toilet yang ada di dalam kamar mandi. Wah, segarnya. Ian bernafas lega. Meski tak mandi, tapi rasanya segar. Wanita itu kemudian menghadap Ian, membuat laki-laki itu terkejut. Ada apa denganmu? Tanya Ian. Ada apa-apa? Ayo keluar, ajak Taeyong dengan tangan ditahan Ian. Aku sudah gosok gigi, ingin berciuman, tawar Ian. Taeyong menyadari wanita bermargahan itu kemudian mendekat pada Taeyong yang kini memegang erat tiang penyangga infus, mengabaikan gelang infus yang ada di tangannya. Ian mengalungkan tangannya pada leher Taeyong, kemudian berjanji mendekatkan wajahnya perlahan. Tubuh Ian diangkat duduk ke atas meja wastafel kamar mandi. Taeyong menyodorkan Ian pada cermin pria itu. Ian dengan sangat menuntut, tapi tidak kasar. Taeyong seakan lupa diri dengan bagaimana dia sangat membenci Ian, tapi sekarang dia malah bersikap seolah sangat menginginkan wanita itu. Pria itu akan bingung dengan dirinya sendiri mengapa dia begitu lemah, tak bisa menahan hasratnya jika berhadapan dengan Ian. Pria bermargal itu kembali melihat Ian, tangannya bergerak membuka. Suara kedukaan tersebut membuat keduanya terkejut dan saling bertatapan. Lalu disusul suara seorang perempuan dari luar toilet. Permisi, dokter ingin memeriksa keadaan pasien. Umpat Taeyong pada kesal. Ian tanpa sadar dia gemas. Kenapa dia baru sadar jika Kim Taeyong ternyata menggemaskan ini ketika sedang kesal? Lanjutkan saja. Apa? Abaikan saja orang di luar. Apa
melakukannya? Bagaimana jika mereka dua orang itu larut dalam mereka mengabaikan seorang perawat perempuan dan laki-laki dengan jas dokter berdiri di depan pintu toilet di kamar mandi VIP tersebut. Meski samar-samar suara itu dapat didengar oleh perawat dan dokter itu, dan tentu saja mereka tahu apa yang sedang dilakukan oleh dua orang dewasa di dalam